Beberapa hari terakhir, pondok pesantren jadi sorotan publik. Bukan karena prestasi santrinya, tapi karena rentetan peristiwa yang menimbulkan banyak tanya. Dari robohnya pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, hingga polemik acara televisi yang menyinggung kehidupan pesantren. Ditambah pernyataan Menteri Agama Nazaruddin Umar yang menyebut isu kekerasan seksual di pesantren dibesar-besarkan oleh media. Padahal, laporan demi laporan menunjukkan sebaliknya. Kekerasan, baik fisik maupun seksual, masih nyata terjadi di banyak pesantren. Dalam episode kali ini, kami akan menelusuri sisi-sisi gelap di balik tembok pesantren. Dari cerita santri-santri, data kasus, hingga tanggapan pemerintah untuk mencari jawabannya. Mengapa lembaga yang seharusnya menjadi ruang pendidikan dan pembentukan moral justru berulang kali menyimpan luka. Dan mari kita kupas perkaranya. Ya, kawan-kawan, jadi pondok pesantren kita belakangan ini kan jadi pusat perhatian banyak orang ya. Ada beragam rentetan kasus atau peristiwa. Pertama soal robohnya pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur yang menewaskan puluhan santri gitu kan, yang sudah bisa berhasil diidentifikasi semuanya oleh Polda Jatim. Terus kemudian ada ribut-ribut acara Trans 7 yang dianggap menyinggung pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Juga ada statement Menteri Agama Nazaruddin Umar yang tiba-tiba bicara soal kekerasan seksual tuh hanya dibesar-besarkan oleh media massa gitu. Nah, untuk itu kita coba kupas satu persatu perkaranya. Udah Riki kan jadi alumni, bukan alumni kata Faiz tadi ya, santri di Jawa Timur gitu. Boleh diceritakan kehidupan pesantren sebenarnya itu memang sekompleks itu ya atau seperti apa? Oke, thank you, Lin. Kalau ngomong soal pesantren ya, dunia pendidikan agama itu kan memang ada banyak jenisnya ya. Ada yang katakanlah pesantren modern, ada pesantren Salafi, ada juga pesantren tradisional. Nah, masing-masing itu memang punya karakteristik yang berbeda. Ya, baik dari aspek kurikulumnya, ya, masalah bagaimana cara mengelola santrinya gitu. Nah, di pesantren-pesantren modern memang sudah masuk kurikulum yang coba mengadopsi pendidikan umum secara umum ya. Itu yang jauh berbeda dengan pesantren tradisional yang biasanya tuh hanya fokus ke masalah pendidikan agamanya aja gitu ya. Kalau dari Ki dulu modern? Hitungannya modern. Jadi kenapa dibilang modern? Karena dual degree. Jadi dual degree. Jadi selain kita dapat pengakuan sertifikasi ijazah sebagai alumni pondok pesantren, ada juga sertifikat kelulusan sebagai misalnya di jenjang menengah pertama ya di tahun ketiga kita ikut ujian nasional juga waktu itu gitu ya. Jadi sistem pendidikan nasionalnya pun juga nggak sepenuhnya diabaikan. Gitu. Tapi memang capek banget gitu. Dunia pesantren itu dunia pendidikan yang memang secara fisik dan psikologis itu memang benar-benar sangat challenging lah gitu ya. Ya, ini kehidupan para santri itu sudah mulai biasa dari jam 4 pagi ya. Jadi sebelum sholat subuh itu para santri biasanya sudah kumpul di masjid gitu. Dengan qiraah sampai dengan setengah jam sebelum sholat subuh gitu. Dan terus punya aktivitas yang berkelanjutan sampai dengan 10 malam. Banyak aktivitasnya memang. Padat sekali. Karena harus sekolah biasa sama ngaji juga itu kan. Betul. Nah, itu kalau yang modern. Tapi kalau yang tradisional ada... Tradisional memang macam-macam ya, beda-beda ya. Tergantung policy kebijakan dari masing-masing pesantren gitu. Kalau tradisional itu biasanya lebih banyak mengadopsi hanya berfokus kepada pendidikan agama aja gitu ya.
beberapa di antara mereka memang ada pengelola pesantren yang kemudian mengcombine aktivitas yang berusaha untuk mendidik para santri itu untuk urusan yang sifatnya sosial gitu ya. Bahkan juga banyak ada yang diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktivitas seperti pertanian, nah gitu-gitu lah. Nah, itu bagaimana munculnya ada celah terjadinya kekerasan seksual di pesantren itu? Itu bagaimana tuh bisa muncul kasus-kasus seperti itu? Ya, kalau kasus kekerasan seksual sebenarnya Tempo juga beberapa kali menulis ya. Udah Ricky ada beberapa kali kita pernah ngangkat juga ya kasus yang di Jombang pernah, yang di Bandung, Padang gitu ya. Dan itu kan hanya beberapa peristiwa yang memang sempat rekam aja. Jadi kita bisa nge-review bentar kasusnya kayak di Jombang Sidikiah itu kan Ustadz Beki ya. Jadi ya. kalau yang di Sidikiah itu kan ada indikasi bahwa anak salah seorang petinggi pembina pesantren itu melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri perempuan. Ya, modusnya itu yang ditenggarai para santriwati ini diminta untuk melakukan ritual tertentu lah gitu ya. Yang ternyata ujung-ujungnya mereka mengalami pelecehan seksual. Dan kasus itu waktu itu sempat ramai juga penyelidikan, bahkan di tahap penyelidikan ya waktu saya ingat. Karena pro kontra ya. Sangat pro kontra, bahkan kepolisian resort setempat pun juga nggak punya nyali dan buat nyidik itu. backup Polda Jawa Timur. Polda bahkan yang harus turun tangan gitu. Jadi ada pasukan Polda ada di BKO ke Jombang waktu itu sampai mau dikepung gitu ya. Dan itu pun juga ada perlawanan waktu itu dari pihak internal pesantren gitu. Dan penyidikan perkaranya pun juga sebenarnya sudah bergulir ya di pengadilan, sudah divonis. Ya. Nah, berarti ini modusnya hampir sama ya sebenarnya ya dengan yang terjadi di Bandung. Seperti apa yang di Bandung itu, Mas? Yang dulu pelakunya itu Heri Wirawan. Oh iya. Ini kan dia modusnya juga menggunakan powernya, kekuasaannya, relasi kekuasaan, relasi kuasa. Betul, gitu ya. Relasi kuasanya itu ya dengan dalih pelajaran agama segala macam gitu ya. Korbannya ini belasan. Itu kejahatan itu dilakukan dari 2016 sampai 2021. Ada bahkan dari korban-korbannya ini 9 bayi dilahirkan. Wow. Yang satu di antaranya melahirkan 2 kali. Nah, yang kurang ajarnya ini si pelaku ini ketika bayinya lahir, dia klaim ini sebagai anak yatim piatu. Anak asuh untuk mendapatkan donasi. Iya. Nah, kayak aku pernah nulis deh itu ya. Mbak Lina bahkan kan kalau nggak salah datang kan ke sana. Iya, waktu itu jadi mohon maaf karena udah lama nggak di mingguan ya, jadi agak-agak lupa nih ya. Waktu itu saya kalau nggak salah reportase ke Bandung. Jadi di situ tuh karena anggapan saya santri itu sebuah lembaga pendidikan yang kalau di Jawa Timur, asal saya Jawa Timur, dari Jawa Timur juga mondoknya. Kayak pesantren tuh pesantren besar, ada kamar-kamar, entah itu pesantren laki-laki atau perempuan. Nah, di Bandung ini saya menjumpainya itu klaster perumahan biasa gitu, yang dijadikan itu pesantren gitu. Nah di situ kalau saya nanya tetangga-tetangga, mereka nggak tahu juga itu pesantren karena ya mereka di klaster yang perumahan yang tertutup gitu, terus mereka nggak pernah sosialisasi dan katanya ada banyak perempuan yang pakai kerudung besar sama ada ustadznya dan gitu. Terus tapi juga cerita kayaknya sudah pada punya anak karena dari fisik kan kelihatan gitu. Nah, jadi tetangga sekitar pun juga nggak menduga awalnya gitu. Jadi bayangan Mbak Linda tentang sebuah pesantren tidak tergambar ya di tempat itu ya? Sama sekali tidak tergambar karena aku pikir itu lebih cocok jadi kontrakan atau rumah kos-kosan sih ya. Nah kalau sebenarnya santri pun nggak hanya santri perempuan ya yang rawan untuk menjadi korban gitu kan ya. Oh iya benar. Gimana? Bahkan UIN Jakarta itu pernah membuat penelitian ya. Jadi memang angkanya tidak besar ya, cuma 1,06% santri di Indonesia itu rentan terhadap kekerasan seksual. Nah dari angka itu rentannya terhadap santri laki-laki. Pelaku apa korbannya? Korbannya, oke. Laki-laki. Sementara perempuan itu hanya 0,2%. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kan hubungan
lelaki itu lebih ini ya close ya. Jadi bukan lebih close, lebih full, bebas lah. Sehingga pengawasannya itu karena dianggap lelaki lebih bisa menjaga diri. Pengawasannya tidak seketat terhadap santri perempuan. Nah, padahal santri laki-laki ini bisa menjadi korban bukan hanya oleh pengasuh pondok pesantren atau ini, tapi juga sesama santri, seniornya misalnya. Itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan tempatnya tuh bisa apa saja gitu loh. Di kamar mandi, di dalam kamar, di kebun, itu bisa terjadi gitu. Nah, ini harus menjadi perhatian meski angkanya tidak besar, tetapi tetap harus diwaspadai. Kasus yang di Padang mungkin jadi salah contoh ya, korbannya sampai 40-an atau berapa gitu ya. Nah, yang di Sumatera Barat itu korbannya itu 40 sampai 43 diduga ya. 40 sampai 43. Cowok semua? Iya, laki-laki semua. Okay. Dan pelakunya itu 2 orang. Ya dia pengasuh mungkin juga bisa disebut guru ya, ustadz ya. Ustadz dari korban-korban ini. Ya, modusnya ya hampir sama lah. Minta minta tolong untuk dipijit dan begitulah. Untuk memberikan ilmu tambahan atau gitu. Semacam itu. Ini bisa terungkap karena salah satu korban akhirnya speak up gitu ya. Betul, ya. Dan ya kejadiannya itu bukan hanya satu angkatan ya. Jadi ada yang sudah lulus, ada yang sudah lulus, ada yang baru ya. Mereka korbannya akhirnya banyak, selain dilakukan oleh seniornya juga karena ada relasi kuasa tadi ya, karena pengasuhnya, jadi mereka tidak berani speak up gitu kan. Ya, kadang begini ya, apalagi untuk santri laki-laki itu mereka tidak sadar bahwa perlakuan yang mereka terima itu adalah bentuk kekerasan seksual. Nah, kalau santri perempuan ya ada, tetapi mereka tidak berani karena ya khawatir nanti pendidikan tidak selesai atau tidak dibiayai semacam itu. Nah, kalau laki-laki karena dianggap bisa menjaga diri segala macam, ketika misalnya dipanggil oleh seniornya, kemudian disuruh untuk membuka pakaian segala macam, untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral gitulah. Itu bisa dianggap ini sebagai bentuk bercanda atau apa gitu loh. Nah, mereka tidak sadar kalau itulah bentuk kekerasan seksual gitu terhadap mereka. Nah, akhirnya kasus ini bisa ditangani oleh polisi itu kan karena ada korban yang berinisiatif melapor gitu kan. Nah, padahal memang dalam kasus kekerasan seksual itu memang ada potensi pidananya itu ada gitu kan. Perbuatannya itu ada gitu. Cuma masalahnya karena relasi kuasa tadi banyak korban yang memilih bungkam dan berupaya melupakan terus berusaha hidup normal lagi gitu kan. Nggak sedikit juga yang seperti itu gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal jerat pidana, nggak hanya soal kekerasan seksual kan. Tadi di awal saya singgung soal robohnya pesantren Al-Qazini ya di Sidoarjo gitu. Nah, Faiz gimana itu hasil liputan kawan-kawan? Ya, itu juga menjadi mungkin peristiwa besar yang harusnya menjadi momen bagi kaum santri. Kebetulan saya juga santri juga, cuma udah Riki juga. Jadi terhadap kaum santri, ruang lingkup pesantren itu jadi momentum lah untuk introspeksi gitu kan. Karena kalau dari kasus itu sendiri ada 63 santri yang meninggal dunia dan bahkan ratusan luka-luka, dan lukanya itu pun bahkan ada yang sampai harus cacat ya seumur hidup. Nah, itu kan kalau terjadi pro kontra lah di balik peristiwa rubuhnya masjid di pondok pesantren Al-Qazini Sidoarjo ini. Karena ada yang bilang awalnya dari awal tuh proses pembangunannya sudah melenceng segala macam. Bahkan dari Bupati Sidoarjo sendiri bilang tidak ada izin mendirikan bangunan, tidak ada istilahnya tuh persetujuan bangunan gedungnya itu nggak ada juga. Nah, ini kan bisa jadi permasalahan juga sehingga akhirnya terjadi apa yang berdampak banyak lah bagi korban dan juga bagi santri-santri yang lain. Nah, kalau
sejauh ini kalau kita lihat polisi itu sudah memeriksa 17 saksi sebenarnya. Kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Tapi belum ada tersangkanya. Sudah ada 17 saksi yang diperiksa. Polisi juga sudah nyiapin pasal-pasal. Ya, polisi sudah menyiapkan pasal-pasal mulai dari pasal 359, 360 KUHP yang kelalaian menyebabkan orang lain luka atau meninggal dunia. Nah, itu kan kalau kita baca di KUHP itu ancaman pidananya bisa sampai 5 tahun penjara. Nah, tapi kita tidak sekedar kelalaian saja, ada juga undang-undang bangunan gedung yang mengatur syarat-syarat ya standar lah bagaimana agar bangunan itu bisa jadi layak dan tidak mengakibatkan hal-hal yang negatif. Di situ tuh mulai diatur tuh ketentuan teknisnya segala macam kalau setiap bangunan gedung itu harus memiliki IMB, izin dengan bangunan dulu ya, atau sekarang sebutannya itu persetujuan bangunan gedung. Nah, di situ kalau misalnya pemilik atau yang akan membangun gedung atau bangunan itu tidak memenuhi standar atau memenuhi persyaratan yang diatur, itu ada ancaman pidana juga. Jadi setiap bangunan gedung itu harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis lah ya. Jadi mulai dari izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung PBG. Nah, di pasal 46 Undang-Undang Bangunan Gedung itu diatur tuh pemilik bangunan itu bisa dipenjara 3 tahun kalau gara-gara bangunan itu mengakibatkan kerugian pada harta orang lain. Itu 3 tahun. Kalau gara-gara bangunan yang dia bangun mengakibatkan orang lain luka, bahkan meninggal, hukumannya nambah lagi jadi 4 tahun. Kalau meninggal jadi 5 tahun. Jadi sangat jelas diatur kalau bahwa aspek-aspek keamanan dalam pembangunan gedung itu harus diperhatikan. Nah, kalau kita lihat dari foto-foto yang beredar bangunan Masjid Al-Hozini itu kita Tempo sudah menulis ya soal bangunan itu. Kita tanya ke pakar segala macam. Pakar teknik itu melihat bahwa ada dugaan salah konstruksi dari awal karena terlalu penopangnya itu kurang kuat dianggapnya atau terlalu kecil lah untuk menampung sampai 3 tingkat ya, 3 tingkat bangunan. Iya, itu kan terjadi sebenarnya gini, memang perencanaannya yang buruk ya. Karena bangunan itu seharusnya dibangun hanya untuk 1 lantai. Tapi faktanya saat pembangunan berjalan itu sudah 2 lantai dan akan dibangun lantai ke-3 dan ke-4. Nah, ada persoalan lagi ketika pembangunan berjalan proses pembangunan berjalan itu sama sekali tidak memperhatikan faktor keamanan. Nah, kita bisa misalnya kita lihatlah ketika ada pembangunan gedung di kota-kota gitu ya, lokasi pembangunan itu steril dari orang, masyarakat umum, bahkan dikasih jaring-jaring. Nah, sementara di pesantren ini di bawahnya persis ada kegiatan sholat asar atau sholat lohor waktu itu ya. Padahal saat itu sedang ada pengecoran gitu. Di lantai atasnya, gitu, bawahnya tapi dipakai untuk sholat jamaah. Nah, ini kan artinya bukan hanya mereka seperti tidak paham gitu loh faktor keamanan ini. Jadi kalaupun bangunan itu tidak ambruk ya, bisa saja kan ada tiang atau apa gitu ya jatuh dari tempat konstruksi itu. Nah, kalau ketiganya itu. Dan udah Riki kan lagi rame juga kan setelah kasus Al-Khozini itu viral video santri yang ikut bangun jadi tukang bangunan sama kuli-kuli gitu loh. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal ya, memang ada beberapa pesantren yang coba memberdayakan para santrinya itu ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebenarnya di luar urusan pendidikan, tapi kemudian dikemas, dipahami seolah-olah itu adalah bagian dari bagaimana melatih kecakapan para santri. Nah, kayak gitu-gitu kadang-kadang masih ada ceritanya itu, gitu ya. Jadi artinya para santri itu nggak semata-mata mondok hanya untuk mendapatkan pendidikan, tapi kemudian dibungkuslah dalam kemasan seolah-olah membentuk soft skill dan lain-lain. Cuma awam menganggapnya itu jadi eksploitasi anak. Mohon maaf ya ini Betul. Yang dalam konteks pemahaman undang-undang tentang perlindungan anak itu mungkin masih bermasalah gitu ya. Jadi artinya memang
Mestinya sejak awal dipahami bahwa dalam dunia pendidikan yang seperti itu bermasalah gitu, secara hukum gitu ya. Nah, yang menarik juga, saya ingat beberapa waktu lalu, nggak lama setelah roboh itu kita juga sempat nurunin artikel kan. Ternyata lebih sekitar 50-an ribu bangunan di pondok pesantren itu bermasalah IMB-nya. Iya, betul. Nah, ini problem saya kira gitu. Kalau kemudian ada kebutuhan untuk melakukan kajian ulang terhadap kelayakan bangunan, itu siapa yang harus melakukan itu gitu? Apakah dari Kementerian Agama atau pihak dinas Dinas Pekerjaan Umum di setiap pemerintahan kabupaten kota gitu ya. Tapi itu kan artinya gini, kalau andai kata ada temuan bangunan-bangunan yang bermasalah, apakah artinya ada keharusan bagi pengelola pesantren untuk merobohkan, memperkuat struktur, atau seperti apa? Itu problem itu. Saya kira ini nggak bisa berhenti hanya dengan kita jerat melihat pidana masalah saja dari ini gitu. Kedepan harus ada upaya semacam mitigasi ya, supaya musibah yang sama tuh nggak berulang lagi. Ya berarti kan tadi udah Ricky bilang itu pemberdayaan gitu ya, yang orang awam bilangnya eksploitasi anak dalam tanda kutip seperti itu. Nah sebenarnya di pesantren juga ada terjadi perpeloncoan atau senioritas itu kan. Ada contoh-contoh kasusnya nggak udah? Jadi memang gini, ada semacam sistem yang di-create di lembaga pendidikan pesantren modern itu yang membuat para santri itu untuk mengikuti sejumlah aktivitas yang difasilitasi oleh organisasi siswa lah. Iya. Jadi organisasi siswa ini organisasi selevel kalau di OSIS kali. OSIS ya. Jadi misalnya ada kepengurusan santri yang itu nanti akan membawahi semua angkatan dari jenjang yang pertama sampai jenjang ke-6 ya. Oh, berarti ini jenjang yang paling tinggi itu biasanya di Indonesia. Karena ada pengurus pusat lah intinya gitu ya. Ada pengurus di setiap rayon. Rayon ini misalnya ada kelompok kamar, ada pengurus di setiap kamar gitu lah. Nah, di luar itu juga ada pengurus di katakanlah untuk urusan setiap aktivitas. Misalnya gini, untuk kegiatan pramuka itu ada pengurusnya sendiri gitu. Nah, para santri itu memang punya semacam tradisi mendapatkan pembinaan dari para senior. Nah, pembinaan dari para senior. Misalnya untuk urusan aktivitas hari-hari yang tujuannya katakanlah membangun disiplin soal berangkat ke sekolah gitu kan, berangkat ke masjid secara tepat waktu, itu pengurus kamar lah yang punya kewenangan itu gitulah. Hal lain misalnya untuk urusan kedisiplinan dalam menggunakan melatih kemampuan untuk berbicara sehari-hari gitu ya. Itu kan para santri kan memang di level tertentu punya keharusan untuk berbicara dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu ya. Bahasa asing gitu. Itu harus diawasi oleh para pengurus gitu. Ada pengurus yang secara intensif setiap waktu melakukan kontrol. Nah, kalau ada pelanggaran itu maka para santri itu akan mendapat hukuman. Nah, hukuman atas setiap pelanggaran ini kadang-kadang memang ada yang nggak terukur gitu ya. Kebablasan. Dan itu pernah terjadi beberapa waktu lalu gitu di Gontor bahkan ya. Saya lupa, sekitar 2 atau 3 tahun lalu kita pernah menulis itu juga ya. Ketika itu santrinya waktu itu setelah kegiatan pramuka kalau nggak salah ada barang hilang lah. Kemudian oleh senior mendapatkan hukuman fisik gitu yang berakibat yang bersangkutan sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit dan kemudian meninggal gitu. Dan ini kemudian jadi bahan evaluasi juga ya. Kalau boleh dibilang sebenarnya ya praktek tentang kekerasan di pondok pesantren itu sebenarnya sudah coba diminimalisir, dihilangkan
hampir satu dasawarsa lalu lah gitu ya. Karena memang ada semacam kesadaran dari para pengelola pesantren bahwa caranya harus berbeda, nggak bisa lagi sama dengan cara orang dulu mendidik. Dan di Kementerian Agama sama pesantren juga sudah ada aturan soal itu ya, Faiz? Iya, Kementerian Agama sudah membuat peraturan Menteri Agama tentang penanganan dan pencegahan kekerasan sama kayak ini. Kalau di Mendikbud tuh Satgas PPKS kekerasan seksual. Nah, Kementerian Agama juga punya di bawah Dirjen Pendidikan Islam, dan dia juga bahkan sampai ke level petunjuk teknisnya bagaimana menciptakan pesantren yang ramah anak. Di petunjuk teknis itu tuh sudah dikupas dengan detail, mulai dari memahami fase-fase. Kan biasa kalau pesantren itu usia-usia remaja, anak-anak mau remaja kan, masa-masa pubertas, ketika akil balik itu sudah diatur bagaimana kondisi anak-anak saat itu dan bagaimana penanganan pesantren seharusnya. Bahkan sampai diatur makan tuh harus 3 kali sehari di pesantren, sanitasinya harus baik. Terus tumbuh kembang santri itu harus dilaporkan rutin kepada para wali muridnya. Itu berbagai macam upaya dari pemerintah lah untuk meminimalisir kejadian-kejadian kekerasan di pondok pesantren. Dan kalau pengalaman saya pribadi, kadang saya tuh melihat, dan pengamatan saya juga ya, jadi karena kekerasan di pesantren itu, kalau selama ini berita-berita kita muat, itu kadang faktor santrinya itu terlalu banyak, pengawasnya atau pembimbingnya, pengasuhnya sedikit gitu. Jadi kadang terjadi kekerasan baik itu kekerasan fisik ataupun seksual itu di tempat-tempat yang tidak diawasi oleh pengawas, lepas dari pengawasan lah gitu. Jadi kadang santrinya terlalu banyak, overkapasitas gitu itu. Ya tadi kan Kementerian Agama tuh sudah punya peraturan Menteri Agama tentang penanganan kekerasan seksual, juga sudah ada petunjuk teknisnya. Nah, kalau terjadi kekerasan baik seksual maupun fisik, memang kalau dari Dirjen Pendidikan Diniyah Kementerian Agama tuh Pak Basnang Said pernah bilang, kalau ada santri yang merasa jadi korban itu berani melaporkan saja. Kementerian Agama punya call center lah untuk mengadukan. Ada salurannya. Ya, ada saluran segala macam. Tapi ini kan soal hal-hal suram di pesantren ya. Tapi sebenarnya banyak hal-hal serunya ya. Gimana pengalaman para santri? Banyak banget. Seperti apa? Nggak gini ya. Kita harus fair juga lah melihat bahwa di luar dari masalah itu, bahwa niat para pengelola pesantren itu kan sebenarnya juga mulia ya. Maksudku bahwa ada banyak orang yang memang membutuhkan lingkungan pendidikan yang baik gitu ya. Mantan presiden kita yang namanya Gus Dur itu alumni pesantren juga gitu ya. Tapi lihat aja sekarang kondisinya ya. Coba kalau kita melihat pendidikan yang berbasis pemondokan, kita nggak berbicara pesantren secara ansih ya. Salah satunya misalnya ada di Tangerang. Sekolah Insan Cendikia. Oh iya. Okay? Man Cendikia. Madrasah Aliyah Negeri itu di bawah Kementerian Agama. Memang itu konsepnya adalah pendidikan berbasis boarding school gitu ya. Mereka harus tinggal di sana, nginep. Dalam 5 tahun terakhir, nilai rata-rata pendidikan alumninya mereka itu paling tinggi. Se-Indonesia. Gitu ya. Memang artinya sistem pendidikan dengan konsep seperti itu harusnya juga bisa diadopsi oleh banyak lembaga pendidikan lain ya, yang berbasis boarding school gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang siswa didik itu terkondisikan untuk belajar terus setiap hari gitu loh. Ada semacam sistem dan kurikulum yang diciptakan untuk agar para siswa itu juga punya capaian dari aspek akademis gitu. Kalau Faiz gimana cerita serunya? Iya, seru banget. Jadi kan kalau pesantren itu kan kita depan kiri kanan belakang tuh teman-teman semua ya. Jadi kan teman-teman sebaya kita. Jadi kita tiap hari tuh tiapnya tuh bisa main gitu kan. Itu serunya bercanda segala macam. Jadi nggak melulu kalau kita sekolah di ngaji gitu kan. Apalan enggak, tapi kita juga ada main-main. Kadang kita main bola pun pakai sarung gitu kan. Bahkan ya segala macam kegiatan di pesantren kan dilakukan sama teman-teman pasti seru kan. Mulai dari bangun tidur, terus kita berjalan ke masjid sama-sama, ngaji sama-sama, bahkan saling setor hafalan gitu. Itu seru-seru banget. Nah, kalau di pesantren saya sendiri malah dari awal itu sudah diajarkan pemahaman hak asasi manusia. Jadi nggak ada hukuman fisik. Terus juga bahkan sudah diajarkan itu
sedikit-sedikit jurnalis, jadi diajarkan untuk menulis. Jadi Faiz ditanam jadi jiwa jurnalisnya dari pesantren malah ya. Jadi dari mulai belajar menulis cerpen dulu, belajar menulis puisi sampai dikasih sedikit-sedikit ilmu jurnalistik sudah ada di pesantren gitu. Jadi seru lah. Terus kalau pun misalnya masalah santri yang tanda kutip diberdayakan, eksploitasi itu memang di pesantren ada istilahnya budaya gotong royong atau ro'an ya. Anak-anak itu kalau memang masih sebatas tidak berlebihan, saya rasa mungkin nggak masalah ya kan. Kadang kita dulu juga pernah tuh suruh ngerapiin lapangan bola kayak gitu kan, itu masih hal-hal yang buat kita juga kan manfaat, nggak yang sampai keras banget, dan itu seru kan sama teman-teman. Kadang ya main-main lah. Dan itu tidak berlebihan. Saya mau tanya nih, ini karena kalian berdua adalah lulusan pesantren, nih kasus-kasus yang terjadi itu umumnya terjadi di pesantren tradisional. Nah, kalian kan bercerita tentang pesantren modern yang terjadi pergeseran nih. Nah, ada nggak kemungkinan ke depannya ini pesantren tradisional ini akan tergantikan oleh pesantren modern? Melihat kecenderungannya sekarang secara kualitas pesantren santri-santri dari pesantren modern lah yang lebih unggul gitu loh. Kalau saya ngeliat gini Pak, lagi-lagi urusan pasar mungkin ya. Jadi artinya banyak di banyak tempat itu para orang tua itu punya kecenderungan untuk menyekolahkan anak itu di tempat-tempat yang mudah untuk mereka akses gitu ya. Biaya pendidikannya mungkin murah gitu ya. Sementara pesantren-pesantren modern itu sistemnya kan sangat ketat. Proses seleksinya juga nggak sembarangan gitu. Ini ada ujiannya. Ada ujian seleksi dan kadang-kadang untuk urusan hal yang sangat sifatnya administratif aja lah. Ada misalnya pesantren gontor gitu ya. Mereka itu punya tahun ajaran barunya itu setiap 1 Syawal. Ya setelah Ramadan 1 Syawal kan. Itu tahun ajaran baru. Sementara 1 Syawal belum tentu sama dengan tahun ajaran baru nasional gitu kan. Yang tahun ajaran baru buat sekolah umum itu biasanya dimulai di bulan Juli. Ya. Nah, kalau 1 Syawalnya itu di bulan Februari gitu kan, berarti anak gua harus nganggur nih 4 bulan gitu. Di Maret. Jadi banyak orang yang akhirnya memilih ngapain kan maksain harus sekolah di sana, buang-buang umur anak gua 4 tahun, udah sekolah aja tempat lain. Seperti itu kadang-kadang jadi pertimbangan gitu. Oke. Jadi kalau kita bicara pondok pesantren ya, masyarakat tuh sebenarnya masih membutuhkan lembaga pendidikan yang berkualitas untuk mendidik anak-anaknya gitu kan. Dan pendidikan di pesantren tuh pasti menyangkut soal kaidah, keagamaan, keislaman seperti itu kan. Nah, semestinya lembaga Islam ini dijauhkan dari kekerasan apapun namanya dan bentuknya gitu. Seperti yang di pondok pesantrennya Faiz tadi, ketika masuk diajarkan nilai-nilai humanis, nilai hak asasi manusia, itu kan satu hal kecil yang mungkin bisa ditiru oleh pesantren-pesantren lain gitu ya. Dan pondok pesantren ini menjadi lembaga yang aman bagi anak-anak serta pesantren bukan untuk menyakiti atau bahkan sampai hal buruk membunuh mereka gitu. Oke, kita sampai di sini dulu ngobrol soal pesantrennya. Kalau yang mau ada liputan silahkan lanjut liputan, yang mau ada ngedit silahkan lanjut ngedit. Saya pamit dulu ya. Oke. Teman semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.